Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Izin berbagi ya. Jadi kami sekeluarga saat ini studi di UK. Jadi beberapa hari yang lalu kita purchase atau membeli mobil second ya. Jadi memang banyak student-student di UK ini yang terutama yang jangka panjang ya, yang PhD gitu. Banyak sekali yang membeli mobil gitu. Nah, mungkin ini karena saya juga baru sekali ya, mungkin sekitar 1 minggu yang lalu membeli mobil. Jadi sedikit berbagi untuk menjadi pertimbangan buat teman-teman nanti bagi yang mungkin studi juga di UK atau tinggal di UK dan ingin membeli mobil second ya, atau mobil bekas. Barangkali video ini bisa menjadi salah satu tambahan informasi gitu. Nah, pertama, kenapa sih kita membeli mobil ya? Apakah itu worth it atau tidak ya? Gitu. Nah, sebenarnya tergantung ya, tergantung mobilitas kita. Jadi kalau misalnya teman-teman single ya, itu menurut saya sih tidak perlu ya membeli mobil, kecuali memang berencana patungan dengan teman-teman untuk nanti traveling selama tinggal di UK ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya sendiri dan S2 gitu ya, waktunya singkat, saya kira traveling dengan menggunakan transportasi umum bisa lebih hemat gitu. Nah, tapi kalau untuk keluarga seperti kami ya, saya berkeluarga dengan istri dan 1 orang anak ya, 3 orang. Itu kalau mau traveling kemana-mana di UK ini biayanya cukup mahal sebenarnya. Sekali traveling itu kalau naik kereta ya, misalkan dari Manchester ke London, itu bisa sampai lebih dari 100 pound ya, satu kali perjalanan gitu. Nah, dan juga jadinya tidak bisa fleksibel ya, cuman di kota-kota yang dilalui oleh kereta. Jadi kita nggak bisa berhenti dulu di mana, misalnya dari walaupun ada juga ya tiket yang terusan gitu, jadi kita bisa berhenti di mana saja terus kemudian lanjut lagi. Tapi umumnya tiketnya itu tidak terusan. Jadi misalnya 100 kita itu sekeluarga biasanya bertiga itu 150-an pound sekali jalan dari Manchester ke London misalnya. Nah, itu juga nggak bisa berhenti-berhenti, misalnya di Birmingham berhenti dulu gitu, nggak bisa, jadi langsung cuman sekali jalan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita setiap bulan melakukan perjalanan ya, traveling entah ke ke London, ke Manchester, misalnya ke Aberdeen ya gitu, bisa terus ke utara lagi misalnya ke Edinburgh atau ke Newcastle dan segala macam. Jadi rasanya akan boros ya dan juga tidak fleksibel. Jadi kelebihannya kalau untuk mobil itu bisa lebih fleksibel. Nah, terus itu alasan utamanya. Jadi kalau teman-teman membawa keluarga dan berencana untuk membeli mobil dengan pertimbangan tadi, itu saya kira cukup masuk akal. Jadi kalau dihitung-hitung sih bisa juga ya, kalau mau dihitung-hitung misalnya selama 4 tahun nanti harga mobilnya berapa, mobilnya juga kan nanti setelah selesai studi bisa dijual lagi. Jadi sebenarnya katakanlah kalau kita membeli mobil 3.000 pound ya, itu berarti kita nggak kehilangan 3.000 sebenarnya. Kalau misalnya nanti kita jual dan laku 1.000 atau 1.500, berarti kita hanya kehilangan sisanya ya 1.500 atau 2.000 pound saja. Nanti kalau dibandingkan dengan kita beli kereta segala macam ya, walaupun ini belum dihitung dengan fuelnya ya, atau bensinnya atau dieselnya gitu. Sebagai gambaran, kalau untuk diesel itu dari Manchester ke London ya, itu palingan hanya habis sekitar 20 pound ya, 20 sampai 30 pound ya, tergantung jenis mobilnya juga sih. Tapi kurang lebih rata-rata segitu. Nah, terus kemudian berapa sih range harga mobil di UK? Range-nya sangat lebar ya, dari 1.000-an sampai yang paling mahal. Kalau untuk yang second ya, yang masuk di kantong mahasiswa itu menurut saya ya di range antara 1.000 sampai 5.000 lah, maksimal 5.000 lah. Kalau untuk 4 tahun itu masih masuk ya gitu. Nah,
Kalau untuk mobil-mobil yang manual itu biasanya lebih murah ya, lebih manual. Terus kemudian mileage-nya ya, atau kilometernya, kalau di Indonesia itu kalau kilometernya tinggi kemudian manual tuh bisa 1000-an dapat ya, 1200 dapat gitu. Nah, tapi biasanya kita itu, ini berdasarkan saran-saran juga dari teman-teman yang sudah beli mobil ya, itu disarankan mileage-nya itu kurang dari 100.000 ya gitu. Mungkin kalau di kilometer kan ya sedikit di bawah 150 kilometer, 150.000 kilometer gitu. Jadi disarankan di bawah itu supaya nanti maintenance-nya tidak repot ya gitu. Kalau di atas itu katanya nanti sering problem mobilnya gitu. Nah, kemudian kalau mobil otomatis itu sedikit lebih mahal ya. Kalau umumnya kan mobil-mobil di UK itu 5 seat ya. Kalau 5 seat manual itu bisa 1000 sampai 2000, sementara kalau yang otomatis itu bisa 3000 sampai 4000 gitu. Nah, apalagi kalau misalnya 7 seat, nah itu bisa lebih mahal lagi. Gitu. Sebagai gambaran saja, jadi mobil-mobil yang menurut kita mewah di Indonesia ya itu cukup murah di sini. Misalnya Mini Cooper ya, Mini Cooper itu kalau yang manual teman-teman bisa cek ya, itu bisa banyak yang jual di 2000-an tuh banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin gaya-gayaannya, misalnya wah saya pengen mobil Mini Cooper nih gitu ya, nggak tahu saya kelebihannya apa selain dia kecil dan unik ya, itu 2000-an bisa dapat. Bahkan sekelas Mercedes ya, terus kemudian Jaguar ya, nggak tahu bacanya gimana. Terus kemudian Land Rover mungkin di atas itu ya, Land Rover mungkin 5.000-an itu sudah bisa dapat yang cukup bagus ya gitu. Jadi murah. Kalau di rupiah kan ya paling cuma sekitar 100 jutaan ya. Kalau di Indonesia kita belinya Land Rover yang tahun 10 tahun ke atas ya usianya, itu ya paling masih cukup tinggi ya. Nggak tahu sih harganya berapa, mungkin 300-an masih ada. Termasuk Jeep ya. Itu juga di sini sekitar 5.000-an 6.000-an masih bisa dapat. Jadi mobil-mobil di sini akan terasa lebih murah ya. Saya tidak tahu, mungkin karena di Indonesia kena cukai segala macam jadi mahal gitu. Nah, terus kemudian apa saja pertimbangan kita untuk membeli mobil ya? Pertama adalah mileage ya. Bacanya gimana ya? Yaitu ya kilometernya ya. Mileage-nya itu teman-teman mensarankan ya, teman-teman saya yang sudah berpengalaman beli mobil itu mensarankan di bawah 100.000 ya. Kalau saya kemarin memfilter di bawah 80.000 ya, supaya nanti barangkali ketika kita jual itu masih di bawah 100.000 ya. Terus kemudian MOT test ya. Nah, ini penting juga. Jadi di sini itu setiap mobil, kalau saya tidak salah, setiap tahun harus dicek ya. Jadi semacam general check up itu per tahun ya, untuk melihat apakah mobil itu layak jalan atau tidak. Nah, biasanya penjual itu melampirkan ya MOT terakhirnya kapan dan dia pas atau enggak ya, lolos atau enggak tesnya. Nanti teman-teman bisa cek banyak website yang free maupun berbayar untuk mengecek MOT mobil ya, apakah dia lolos cek atau tidak gitu. Nah, terus kemudian automatic atau manual. Nah, ini tergantung juga teman-teman nyamannya atau bisanya naik mobilnya, apakah dia manual atau matic ya. Kalau saya, karena istri saya bisanya cuman matic, jadi saya belinya matic ya, barangkali nanti istri mau pakai mobilnya. Terus kemudian space atau seatnya. Nah, ini pentingnya nanti teman-teman test drive ya, supaya karena mobilnya itu kelihatannya misalnya di foto tuh besar, ternyata pas teman-teman masuk mobilnya sempit ya. Karena di UK ini mobilnya kan kecil-kecil, tidak seperti di Indonesia gitu. Jadi itu penting sekali teman-teman, saya sarankan tidak
apa namanya, beli terus kemudian di deliver ya, tapi ya udah apa namanya, kalau bisa di test drive dulu ya. Kalau misalnya jarak dari tempat tinggal kalian masih di bawah 3 jam, saya kira sih worth it untuk didatengin dan kita test drive gitu. Terus kemudian range insurance-nya ya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa insurance di UK ini cukup mahal untuk mobil ya. Bisa di antara 1.000 sampai 3.000 pound per tahun ya. Gitu. Di mobil kita sendiri ini kenanya 1.700 ya. Itu yang kita cari yang paling murah ya. Itu nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri gimana caranya melihat ya insurance mobil itu berapa. Gampang kok, nanti ada di websitenya, teman-teman cari aja car insurance cek ya. Nanti tinggal masukin plat nomornya, nanti teridentifikasi, terus kemudian isi formnya ya. Formnya cukup panjang ya, termasuk juga nanti ditanyakan mobilnya kan parkir di mana, kalau malam, kalau siang diparkir di mana, dipakai apa saja, per tahunnya kira-kira mileage-nya berapa ya, dan segala macam. Itu nanti diisinya di otak-atik saja. Misalnya mileage ya, kita kan nggak tahu nih, misalnya ke depan nanti kita akan sering pakai atau enggak. Kalau sering pakai, misalnya ya katakanlah setahun bisa 10.000 mile gitu ya. Nah itu bisa mahal nanti insurance-nya. Tapi kalau kita tekan misalnya, oh kira-kira nanti kita nggak akan banyak pakai ya, anggaplah di 7.000 atau 5.000, nanti bisa turun. Jadi di otak-atik saja untuk isian insurance itu, untuk dapat angka yang menurut teman-teman yang terendah gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian cara membeli mobil seperti apa? Nah, kita sharing aja ya yang kita alami ya, karena belum tentu itu yang terbaik. Karena banyak teman-teman yang membelinya itu langsung ke orang ya. Kalau kita kemarin ke Auto Trader tapi nggak melalui Auto Tradernya, kita samperin dealernya. Kebetulan deket dengan tempat kami tinggal. Jadi kita datengin, kita nego-nego ya, masih bisa dinego ya, karena harga di Auto Trader itu biasanya berapa, nanti bisa kita nego sampai turun bisa 300, 400, 500 pound ya, tergantung nanti teman-teman negonya, misalnya ada yang kurang lecet atau apa, bisa dinego gitu. Nah, untuk membeli mobil, langkah pertama tentu saja teman-teman tentukan budgetnya ya. Budgetnya mau berapa nih gitu ya. Apakah misalnya 2.000, 3.000, dan budget ini juga kalau bisa dimasukkan juga insurance-nya ya. Gitu, karena insurance itu ya tadi range-nya bisa 2.000 sampai 3.000. Ya, bahkan teman saya ada yang harga insurance-nya lebih mahal daripada insurance untuk setahunnya, itu lebih mahal daripada harga mobilnya. Jadi harga mobilnya sekitar 1.200, kemudian dia insurance-nya 1.300 per tahun ya. Jadi bisa dikatakan mahal insurance-nya kalau di UK ini daripada harga mobilnya. Ya, bayangkan kalau misalnya 4 tahun harga mobilnya 4.000 gitu ya, insurance-nya walaupun kenanya 1.500 tetap lebih mahal insurance-nya. Nah, terus kemudian yang berikutnya setelah tentukan budgetnya berapa, katakanlah misalnya oke, untuk mobilnya sendiri budgetnya 2.000, terus kemudian untuk insurance-nya ya 2.000 juga gitu ya misalnya, jadi sekitar 4.000. Nah, kalian bisa hunting mobilnya. Untuk hunting mobil bisa di Facebook, jadi nanti teman-teman ke perorangan, atau mungkin ada juga dealer yang jualan di Facebook, atau ke marketplace yang lain. Misalnya kalau kami kemarin carinya di Auto Trader, terus nanti kita samperin dealernya ya. Di Auto Trader juga banyak yang dia private seller, ada juga yang dealer ya, car dealer gitu. Nah, terus kemudian filter sesuai dengan keinginan kalian, misalnya mileage-nya di bawah 100.000, kemudian manual, automatic, kemudian seatnya berapa, terus di filter juga harganya maksimumnya di berapa ya. Terus jangan percaya langsung juga dengan harga yang murah ya, karena kadang-kadang ya too good to be true gitu ya.
Jadi misalnya dia bekas kecelakaan atau apa bisa dijual murah, atau misalnya gearboxnya bermasalah, itu bisa juga dijual murah. Tapi biasanya nih kalau di Auto Trader itu dia kasih keterangan ya, kenapa, ada masalah apa di mobil itu gitu. Nah terus kemudian setelah kalian teman-teman hunting ya, saran saya kerucutkan menjadi 3 atau 5 kandidat yang ingin dibeli ya gitu. Kenapa dikerucutkan menjadi beberapa kandidat? Karena nanti teman-teman kalau ingin tahu detail mobilnya itu harus dicek berbayar ya. Jadi nggak bisa kita cek semua mobil, nanti kita jadi tekor ya. Jadi kalau saran saya dikerucutkan 3 kandidat, nanti dicek detail mobilnya seperti apa. Nah ini bagusnya di UK itu setiap mobil punya detail historinya ya, dia penggunanya siapa aja, terus per tahun mileage-nya seperti apa, riwayat servis segala macam itu lengkap ya. Jadi tercatat secara online, dan itu teman-teman bisa cek juga ya. Jadi kemarin saya ceknya pakai nama websitenya kalau nggak salah Cartex check.uk atau .co.uk ya. Itu untuk cek basic mobilnya, misalnya dia MOT-nya itu pas atau enggak ya. Kalau enggak, keterangannya apa, itu kalau nggak salah sekali cek 3 pound ya. Tapi kalau untuk yang detail itu sekali cek 10 pound. Kalau beli yang paketan yang 3 paket ya, itu kalau saya tidak salah 15 pound ya. Jadi kemarin saya beli 3 paket, jadi saya putuskan untuk kerucutkan menjadi 3 kandidat ya, supaya saya nggak rugi amat untuk ngeceknya. Nah terus kemudian setelah dicek dan semuanya aman ya di website tadi ya, teman-teman bisa bikin appointment dengan yang punya mobilnya, entah itu dealer, entah itu personal. Nah kalau bisa dicek semuanya, pertama biasanya body ya, terus kemudian karena kalau mesin, kalau kita nggak tahu banyak tentang mobil sih susah juga. Jadi kalau bisa ajak orangnya untuk test drive ya, untuk melihat apakah mesin mobilnya itu enak atau enggak, jalannya mulus atau tidak gitu. Ya, terus kemudian cek semuanya, misalnya AC dan heater ya, terutama karena kalau di UK ini kan kalau panas banget, kalau dingin banget ya, jadi AC dan heaternya harus berfungsi gitu. Nah terus kemudian kalau teman-teman sudah oke semuanya dan deal ya, oke nih saya beli mobilnya gitu. Nah nanti dokumen apa saja yang harus diurus? Pertama adalah dokumen kepemilikan atau car keeper ya. Nama dokumennya V5C ya, atau V5C ya. Itu dokumen kepemilikan, nanti akan saya cantumkan ya fotonya. Contoh dokumennya. Terus kemudian ya itu aja sih sebenarnya. Terus kemudian nanti si dealernya atau si penjualnya itu akan mensubmit ya formnya itu di online, dan teman-teman nanti akan dapat formnya, akan dapat emailnya dari UK government-nya, dari DLVA kalau nggak salah, itu bagian untuk kendaraan transportasi. Nanti teman-teman akan dapat emailnya untuk konfirmasi car keeper-nya sudah berpindah ke teman-teman ya itu. Jadi seperti STNK lah atau BPKB, saya nggak tahu ya. Jadi nggak ribet sebenarnya, mudah sekali. Beli mobil itu sehari bisa kita bisa ambil mobilnya. Jadi nggak perlu pindah nama apa segala macam seperti di Indonesia ya, ribet. Oh di UK itu mungkin hitungan jam ya gitu. Nah terus kemudian setelah dokumen V5C-nya itu sudah terkonfirmasi lewat email, hal lain yang perlu dicek adalah tax ya. Apakah taxnya sudah dibayar atau belum? Kalau sudah dibayar, bagus. Kalau belum dibayar, maka teman-teman harus bayar dulu. Itu pun juga nggak mahal sebenarnya, sekitar mungkin 100-200 pound ya taxnya. Terus kemudian baru beli insurance. Nah ini yang tricky-nya nanti di insurance ya. Insurance ini sebenarnya prosesnya cepat, tinggal isi form. Cuman yang bikin lama itu adalah shoppingnya, istilahnya ya. Shoppingnya itu ya kita cari-cari mana insurance yang paling murah dan
kalau misalnya kita ketemu insurance yang murah, terus kemudian gimana caranya ngotak-ngatik pilihan isian formnya supaya dapat lebih murah lagi gitu ya, ditekan sampai paling murah. Nah terus kemudian nanti driving license-nya di mana isinya? Nah nanti teman-teman isi di yang insurance itu, nanti dimasukin, ada pilihannya driving license kita itu apa. Biasanya nanti pilihannya ada UK, ada apa gitu ya. Nah nanti pilih yang other ya, yang other baru nanti masukin yang internasional apa gitu ya, saya lupa. Nah di situ, jadi nanti kita nggak perlu screenshot driving license kita, atau nggak perlu upload driving license kita. Yang penting ya palingan dibawa aja driving license yang dari Indonesia. Nah itu masih berlaku sampai 1 tahun ya. Nanti setelah 1 tahun baru kita mengurus driving license untuk yang UK. Nah terus kemudian setelah semuanya beres ya tadi, dokumen V5C, terus kemudian tax dan insurance-nya beres, mobilnya bisa langsung dipakai. Kalau misalnya langsung dibawa pulang sendiri ya. Kalau misalnya dealernya menawarkan servis tambahan, misalnya cuci mobil dulu, atau kemudian servis ya. Kalau kita kemarin dicuci mobil dulu sama servis mobilnya ya, karena dealernya menawarkan waranti ya untuk kerusakan kalau misalnya nanti ada dari dealernya sendiri. Nah oleh karena itu mereka mensyaratkan harus diservis dulu mobilnya, supaya klaim warantinya itu nanti bisa kita lakukan kalau misalnya terjadi apa-apa dengan mobilnya. Saya kira itu sedikit sharing bagaimana caranya membeli mobil di UK ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak informasi yang kurang, tapi kurang lebih kemarin yang kita alami seperti itu ya, sudah saya sampaikan semuanya. Barangkali kalau ada teman-teman yang lebih berpengalaman bisa menambahkan nanti di kolom komentar ya. Saya kira itu. Selamat menimbang-nimbang ya bagi yang ingin membeli mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.